Shalom Kak Agatha. Salam Rizka Pertiwi Rifai. Halo Kak. Ini dari endusannya Muslim ya? Mantan. Mantan? Ya, Kamu mantan siapa? Murtadin Kak. Makin banyak aja murtadin ini. Cuma mualafkan dia, mualafkan dia. Aduh, banyak kali yang murtad di sini. Pening aku. Oke lah, kok cantik kok Kak ini, woi. Oke, aku manggilnya apa ini? Kak Rizka. Ya, Kak Rizka. Ada yang mau ditanyakan? Tanya soal konsep surga di dalam Kristen itu seperti apa ya? Oke, surga di dalam Kristen itu maknanya adalah keadaan di mana kita menyatu dengan Allah. Matius 17 ayat 24. Jadi di mana Allah berada, disitulah Oten berada. Itulah yang namanya surga. Itu bukan tempat Kak ya? Surga itu adalah keadaan di mana kita menyatu dengan Allah atau ikut ambil bagian dalam kodrat ilahi. Kalau Allah itu sendiri adalah kudus, maka surga atau menyatunya kita itu juga dalam kekudusan dan dalam kemuliaan Allah. Di dalam Alkitab dikatakan kita akan hidup seperti malaikat. Ya, malaikat itu tidak kawin mengawin. Dan malaikat itu bercahaya terang karena dia adalah makhluk terang, makhluk roh yang terang gitu. Berarti nanti kita ini di sorga itu juga, dalam sorga itu juga kita akan menjadi terang seperti malaikat itu. Dan Yesus juga berkata seperti ini di dalam Alkitab ya. Ketika nanti kebangkitan ya, orang tidak kawin mengawin. Nih ya, di dalam Matius 20 ayat 30 ya, di dalam Lukas 20 ayat 34 sampai 36 dikatakan hari kebangkitan itu orang tidak akan kawin dan tidak akan dikawinkan. Jadi di sorga nanti dalam keadaan kita menyatu dengan Allah, kita tidak dikawinkan seperti yang ada di bumi. Dan di Alkitab juga dikatakan sorga itu bukan tentang makanan dan minuman, tetapi sorga itu adalah sesuatu yang disediakan kita yang tidak pernah kita bayangkan sebelumnya. 1 Korintus 2 ayat 9. Apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, tidak pernah didengar oleh telinga, tidak pernah timbul dalam hati, itu semua yang akan disediakan Allah bagi kita yang mengasihi. Kak, jadi bagaimana kalau misalkan kan saya punya bapak kan dulu Muslim. Berarti nanti ke surga saya sudah tidak bisa lagi ya ketemu. Ya, yang bisa nanti ketemu itu adalah kita yang ikut kepada Kristus. Tapi waktu saya dengar itu hari bapak saya waktu sebelum meninggal sempat didoakan dan menerima, katanya didoakan secara Kristen, cuman waktu dikuburkan memang secara Muslim. Dia menerima sakramen apa? Baptisan kah ketika sebelum ajalnya? Belum tahu juga ya Kak, soalnya waktu itu saya masih kelas 6 SD dan waktu itu memang saya juga belum tahu tentang Kristen. Itu Dia dalam kondisi sakit atau gimana? sakit, katanya didoakan sama pendeta. Ya, ini juga adalah himbauan juga untuk yang imam ya di gereja. Jadi kalau ada umat ya sudah sekarat atau dia ingin didoakan, daripada hanya didoakan saja, lebih baik langsung di sakramen krisma atau baptisan. Nah, itu akan menyelamatkan dia gitu. Nah, kalau belum di sakramen baptisan ya dia mungkin tidak bisa diselamatkan. Tapi karena iman keluarganya, mungkin bapak pendeta ini beriman dia masuk surga. Iman orang lain pun bisa menyelamatkan bapakmu. Gitu. Atau ibumu saat itu. Kalau dia beriman kepada Kristus dan walaupun dia belum sempat dibaptis, itu akan menyelamatkannya. Karena iman keluarganya juga bisa menyelamatkan dia kalau dia dalam kondisi lumpuh atau sudah tidak berdaya lagi. Karena kalau waktu saya di Muslim, pada saat saya mau masuk Kristen, dikatakan bahwa kan saya anak tunggal ya Kak. Dibilang katanya bapakmu itu jalannya tidak
bisa lurus katanya, karena saya sebagai anak yang satu-satunya tidak bisa mendoakan bapak saya di sana katanya. Kamu sampai saat ini bisa mendoakan bapakmu? Kita mengharapkan belas kasihan dari Tuhan Yesus. Sampai sekarang pun kamu masih bisa mendoakan bapakmu. Siapa bilang nggak bisa mendoakan? Kalau itu kan pengertian dari Muslim ya Kak. Katanya kalau misalkan kita sudah berbeda agama sama bapak Di kan. dalam iman Kristen juga kita saling mendoakan. Karena kita percaya Allah itu berbelas kasihan. Tuhan Yesus itu mengasihi kita. Nah, kalau kita memohon dengan ketulusan hati, mungkin tidak. Tuhan tidak memperhitungkan air mata kita dan sujud sembah kita kepada. Pasti. Berarti enggak apa-apa Kak. Kalau kita Nggak apa-apa. Kita mendoakan. Siapa saja kita doakan. Ingat, Kristus itu adalah Tuhan atas orang hidup dan atas orang mati. Yesus itu bukan hanya Tuhan atas orang hidup. Jadi kalau kamu percaya dia adalah Tuhan atas orang mati juga, maka kamu masih bisa mendoakan Bapamu. Sampai detik ini. Boleh. Tidak masalah. Oke Kak, makasih ya Kak. Ya, sama-sama. Tuhan memberkati dan sehat selalu ya Rizka. Ya, Semoga istiqomah di dalam Yesus ya. Kak. Amin. Iya dong, harus istiqomah di dalam Tuhan Yesus. Ini banyak hal yang murtad. Aku bingung ya ampun. Ini kalau kayak gini ceritanya udahlah. Aku kayaknya udah nggak ada guna lagi live ini. Udah semua orang masuk Kristen. Ya keren banget. Nah kakak itu tuh udah lama aku follow ya. Kak Rizka itu aku follow. Cuman baru kali ini aku lihat ya. Manis ya anaknya ya. Naksir lah ya. Naksir lah. Janganlah. Iya semoga semuanya istiqomah di dalam Tuhan Yesus. Saya juga. Kita semua lah. Kalau kita nggak istiqomah di dalam Tuhan Yesus besok-besok kau ke mualaf center. Ada juga ayat tertulis, dah lupa ayatnya, baptis dalam nama Yesus itu ada juga tertulis. Iya, itu merujuk dari apa yang diajarkan Yesus. Karena makna baptisan itu adalah menyatunya kita dalam kematiannya, penguburannya dan kebangkitannya. Makanya kenapa Rasul Petrus saat itu mengatakan seperti itu. Baptislah dirimu dalam nama Yesus. Yang dimaksud adalah menyatulah dirimu dalam kematian, kebangkitan dan kematian, penguburan dan kebangkitan Kristus. Caranya seperti apa? Teknisnya seperti apa? Yang di dalam Matius 28 ayat 19 itu. Jadi baptisan yang benar seperti itu. Nah, kalau mau lengkap secara teknisnya, itu bisa kita baca di dalam kitab yang ditulis oleh para rasul, kitab Didaki. Gitu. Bapak boleh searching itu. Jadi teknis membaptis itu ada di dalam kitab Didaki. Kenapa tidak masuk dalam kanon Alkitab teknisnya membaptis? Karena itu hanya diajarkan untuk seorang imam. Itu tidak diajarkan kepada seluruh jemaat karena hanya imam yang mengetahui hal itu. Nah, ada satu lagi, boleh bertanya satu lagi. Kemarin, sekarang saya baru tahu. Sekarang ada katanya itu orang Tritunggal dan dia itu orang apa? Seperti itu loh, Kristen apa? Karena mereka bilang itu Kristen Tritunggal, yang ini Kristen. Berarti yang bilang ini dia Kristen apa? Itu yang saya Semua orang Kristen ya Pak, dalam tiga arus utama kekristenan, Katolik, Ortodoks maupun Protestan, itu semuanya mengimani kepada Allah Tritunggal. Jadi bukan Kristen yang Tritunggal. Orang Kristen percaya kepada Allah Tritunggal. Itu yang benar. Tapi ada yang mereka bilang dia tidak Tritunggal. Itu seperti apa aliran seperti itu? Nah, itu bukan orang Kristen. Tapi bukan. Iya, itu bukan orang Kristen. Karena Tuhan Yesus sendiri sudah mengajarkan ketritunggalan itu kepada Musa di dalam Kejadian 1 ayat 1 sampai 3. Di dalam Mazmur 33 ayat 6, Tuhan Yesus sudah juga mengajarkan kepada Raja Daud tentang ketritunggalan itu. Dengan roh Allah, dengan firman Allah, langit dijadikan, dan dengan rohnya atau dengan nafasnya, segala tentaranya atau segala malaikatnya. Jadi, kalau tidak mengimani Allah Tritunggal itu bukan Kristen. Itu yang namanya ajaran bengkok
atau heresi atau ajaran Iya. sesat dari kekristenan. Gitu. Mazmur 33 ayat 4 Kak Carolina. Sorry, Mazmur 33 ayat 6. Itu ayat. Ya, saya juga mau bersaksi sebentar. Saya itu sebenarnya latar belakangnya itu Muslim, tapi saya sudah lama percaya Yesus. Saya asalnya Sumatera Barat asli, orang Minangkabau. Oke. Seperti itu. Kenapa Bapak nggak Muslim aja? Itu kerja Roh Kudus, Mbak Agatha. Karena saya waktu itu bimbang 3 tahun, lama-lama akhirnya setelah 3 tahun baru saya percaya, baru dibaptis. Seperti itu. Saya dibaptis itu ada 2 kali, tidak jadi, gagal. Saya nggak datang, setelah dimuridkan nggak jadi. Seperti itu. Yang ketiga kali baru jadi. Oh iya. Itu Emangnya makanya apa yang membuat Bapak itu jadi percaya Yesus gitu Pak? ya, saya percaya bahwa Yesus itu dialah Tuhan satunya yang kita cari dalam hidup ini. Mungkin Bapak itu nggak ini mendalami iman yang sebelumnya kali. Ya, dalam saya dulu belajar dulu. Tolong ya informasikan buat yang di bawah 500 orang. Panggil Bang Juma mualaf kan Bapak ini. Tolonglah Pak, aku tadi live 2 jam. Banyak kali yang murtad. Ini ada lagi, aduh Pak capek. Ya, saya masih kondisinya waktu itu Mbak Agatha, saya diusir dari kampung 15 tahun tidak boleh pulang. Begitu Bu Agatha. Terus Bapak di mana? Sekarang di Batam. Saya Oh, sudah- kenapa? Bapak kenapa? Lagian Bapak kenapa sih cari masalah? Mualaf aja lah Pak. Buka kali Bapak ini so Iya. apa ya? So hebat gitu. So adu mekanik, ganti-ganti agama. Diusir Ya kan tahu lah biasanya waktu kan. itu saya apa karena masih muda, gampang percaya, saya tidak tahu. Tapi satu sisi saya itu percaya bahwa Roh Kudus itu memang ada. Seperti itu dulu awalnya saya bimbang, tidak ragu, akhirnya kan jadi percaya. Situ. Pasti Roh Kudus itu ada Pak. Kalau Roh Kudus ada, ya kalau Roh Kudus nggak ada, mana ada orang-orang kudus? Orang jahat lah semua. Iya. Karena Roh itu yang menguduskan, yang menyucikan kita. Sempat Roh Kudus nggak ada, aduh, udah jadi zombie kita semua Pak. Tapi Bapak nggak ada niat gitu Pak, mualaf Pak. Oh, tidak bisa lagi, sudah nggak sampai lagi Bu. Ayo Sudah. lagi Pak, tolong ini mualafkan Nandar, cuma mualafkan Bapak ini, tolong. Kalau saya mau mualaf, warga ada berapa kali bujuk saya mualaf lagi, udah berapa kali, tidak bisa. Mungkin Bapak nggak dikasih surat tanah yang banyak kali, makanya Bapak nggak mau mualaf. Yang tahu untuk Agatha. Ya. Iya. Tapi bagus lah. Tapi sekarang udah mengenal Tuhan Yesus. Saya sudah lama Bu Agatha. Saya tuh dibaptis 2002 di Gereja Baptis Pekanbaru. Udah lama. Gara-gara menikah ya Bapak ya, Mas Wagil? Belum, saya masih bujang lajang waktu itu, belum menikah. Serius Pak? Iya, saya menikah 2006. Saya dibaptis 2002. Jarang-jarang anak lajang kayak gini loh, woi. Ya ada, soalnya angkatan saya itu ada 3 orang Bu Agatha. Yang angkatan saya ada 3 orang, yang satu sama dengan saya itu ada 3 orang asli Sumatera Barat semua. Oh, oke. Berarti memang Roh Kudus itu nyata ya, menjamah Ya hati. itu saya percaya bahwa Roh Kudus itu memang nyata, kuasa Roh Kudus itu yang mengubah hati. Ya. Pak, di rumahku aja Pak, banyak orang yang dari Padang sana masuk Kristen Pak. Ada apa ya? Udah makin banyak loh. Ya banyak, saya tahu. Tapi Ya, orang saya- tuh diem-diem Pak. Ya saya dulu kan kelompok di situ Bu Agatha. Oh, ada ya di tempatku ini ada ibu-ibu satu, terus yang ada loh, yang dia punya supermarket apa gitu laki-laki. Itu ada, memang dia dari sana. Iya. Karena aku kan nggak ngasih tahu ya kan, takut. Gitu. Saya nama Thomas ini kan bukan nama asli sebenarnya, ini nama Baptis.
Ya, nama baptis. Karena Thomas melihat dulu baru percaya. Saya seperti itu dulu imannya. Wih, look at the bujangan ini ya kan. Tapi sekarang udah nggak bujangan ya, udah nikah ya. Ya, saya sudah menikah dengan orang suku satu iman juga, orang Kristen juga dari Sulawesi, tapi ya namanya ya berpisah juga Mbak Agatha, tapi disayangkan saya tidak mau, tapi di satu sisi tidak bisa, sudah 10 tahun saya hidup sendiri. Sampai sekarang. Iya, sudah 10 tahun. Nah udahlah bujangan lah, emang betul lah itu. Sekarang saya Nggak tetap apa-apa, nggak apa-apa. Yang Iya. penting kan kita di dalam Kristus gitu. Kita kan tinggal menunggu tuayan itu menguning gitu ya. Jadi kalau Bapak Iya. sudah mengenal Kristus, ya semoga istiqomah lah di dalam Yesus. Ya, dan Amin, jangan amin. lupa tetap belajar Alkitab. Karena kita itu nggak bisa berhenti belajar Alkitab. Harus terus. Saya dulu itu aktif di pelayanan, ya aktif di gereja, tapi semenjak berpisah saya itu hidupnya sudah tidak teratur, tapi iman saya tetap percaya kepada Yesus. Itu dalam kehidupan itu saya lebih fokus kehidupan menafkahi hidup saya dan membiayai anak saya yang sekolah, seperti itu. Itu bagus Pak. Fokus kepada anak dan kepada Tuhan Yesus itu keren Pak. Iya. Karena memang seperti itulah, kalau orang Kristen sudah bercerai ya dia memang harusnya hidup salibat. Gitu. Bagus itu Pak. Tapi kalau Bapak udah nggak tahan ya kawin lah Pak. Iya, saya berdoa, tapi jodoh belum mendapat, Bu. Doakanlah biar saya dapat jodoh yang serasi, yang seiman, yang sepadan. Jangan seperti dulu sudah seiman tapi berbeda jalan, kayak gitu, Bu. Oke, kita doain ya teman-teman ya. Semoga adalah penolong Bapak ini nanti di sisinya ya. Tapi walaupun tidak ada, seandainya pun tidak ada, ya kan tetap fokus sama Tuhan dan kepada Ya masih puji Tuhan, puji Tuhan. semangat ya Pak ya. Ya, Kalau puji Bapak Tuhan. nggak semangat, nanti Kalau disuruh juga memualafkan Bapak. Ada lagi Pak yang mau ditanya atau yang mau disampaikan? Udah, terima kasih. Ya. Memang kalau ikut sampaikan satu aja, kalau ngikut Yesus itu konsekuensinya memang banyak harus diterima. Itu ya banyak sekali tantangan. Saya dulu diusir, tidak ada keluarga, kemana saya tinggal di gereja, numpang di gereja pun tidak semuanya orang gereja itu apa namanya yang seperti kita harapkan, seperti itu. Yang namanya manusia kan punya perilaku berbeda-beda, punya watak seperti itu kan. Betul. Yang penting kita datang bergereja itu untuk Tuhan Yesus. Iya. Iya, seperti itu. Jadi kita nggak usah mandang yang lain, tapi pandanglah Kristus dalam. Iya, itulah saya kan sekarang memandang Kristus, bukan pandang orang manusianya, pandang Tuhan, pandang ya. Betul Pak ya Pak. Terima Semoga kasih. kata itu aja. Ya, Ya, Tuhan kapan-kapan. memberkati Pak Thomas. Salam. Imannya seperti Rasul Thomas ya. Iya. Ya, amin amin. Shalom Bapak.